Punggur Kecil, rumah kopi Robusta. Sekian lama tanpa pamor. Citra kopi Robusta dari desa ini sempat jaya di masa-masa sebelumnya. Sebelum tergantikan dengan tanaman penyela yang justru mengalahkan tanaman aslinya karena kalah tinggi kurangnya sinar matahari. Terkesan dibiarkan dan tidak mendapatkan perawatan intensif, sebab kopi masa panen 1 bulan sekali. Meskipun juga terdapat panen raya, namun harga biji kopi yang relatif rendah, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi hari-hari. Usia tanaman yang sudah 1/4 abad semakin menambah pesimis akan menghasilkan panen berlimpah. Menghindari kerugian yang lebih besar, para petaninya terpaksa menebang tanaman kopi yang tidak produktif tersebut. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap semakin kurangnya ketersediaan bahan baku kopi Robusta khas Punggur Kecil di pasaran. Kalau 1 hektarnya tuh bisa nyampe 250 kilo, 300 kilo. Kalau sekarang udah agak kurang karena udah ada pohon-pohon kelapa, udah tinggi, pohon lansat. Nah, dari harga kopi juga murah karena pohon lansat kan lebih tidak terawat, tidak dirawat pun dia pasti berbuah 1 tahun 1 kali. Kalau kopi kan setiap bulan, cuman kadang ada panen rayanya. Nah, karena pohon-pohon yang sejenis kelapa lansat udah meninggi, jadi tidak ada cahaya untuk kopi, jadi kopinya tidak aktif lagi kok. Berbuah tidak aktif lagi. Jadi kecuali ada kebun baru lagi, baru olah, baru ditanam lagi, nah itu udah lebih aktif dia buahnya. Karena kopi itu kalau di bahan pohon lansat itu kan tidak aktif lagi buahnya, jadi ditebang. Kalau di kebun lansat sih udah mulai kurang kebun kopinya. Beberapa masalah yang kami temui di petani, mereka menilai kopi mereka kurang produktif. Buah sudah mulai tidak terlalu banyak. Kita coba pelajari apa penyebab ini semua. Ternyata kurangnya treatment yang tepat terhadap si pohon kopi. Seperti melakukan pemangkasan, pemupukan, pembuangan tunas-tunas yang kurang produktif, pemeliharaan dari gulma dan juga hama. Sehingga ini yang menyebabkan kopi itu produktivitas buahnya rendah. Nah, kami mencoba mempelajari bagaimana kopi ini mendapatkan treatment yang tepat agar produktivitasnya tinggi. Setelah kita lakukan di kebun kami sendiri, baru kami beri contoh kepada petani atau masyarakat yang lainnya. Kini harga kopi kisaran Rp35.000 per kilogram. Para petani di Punggur Kecil kembali merawat tanaman kopinya. Ini juga merupakan dorongan inisiatif anak muda setempat yang bergiat mendorong petani kopi kembali memperhatikan tanaman perkebunan yang dulu sempat menjadi komoditi unggulan desa Punggur Kecil. Kalau yang dulu biasa cuma 15, 20-an. Kalau sekarang sih udah mahal lah kopinya. Itu lebih bagus nampaknya karena kita pun di Punggur kan udah mulai terkenal dengan kopinya. Ada juga anak muda yang bisa membangun dan membantu petani kopi. Jadi sekarang kita udah mulai aktif lagi itu tanaman kopinya. Kopi memiliki peluang pasar menjanjikan, sehingga sangat disayangkan Punggur Kecil yang sudah populer dengan cita rasa Robusta harus pupus karena masalah tanaman yang kurang produktif. Meskipun 1 tahun hanya 1 atau 2 kali panen raya, tetap memiliki kelebihan dengan daya simpan yang cukup lama. Produk turunannya berpeluang menjadi bisnis tersendiri, sementara komoditi langsat hingga kini belum memiliki produk turunannya.
Alumni Fakultas Ekonomi Untan ini terus bergerak bersama rekan-rekannya, fokus dengan kebun kopi Robusta miliknya, juga masyarakat setempat. Ia terus mempelajari dunia kopi dari hulu hingga hilir, bahkan terjun langsung sebagai pelakunya. Komoditas unggulan subsektor perkebunan ini sangat disayangkan bila dibiarkan dan tidak menghasilkan. Perawatan maksimal akan memberikan panen maksimal pula. Karenanya, pemetikan buah kopi juga mesti memperhatikan cara yang baik untuk mendapatkan hasil buah berkualitas. Pemetikan buah kopi harus dilakukan dengan menghindari memetik buah yang tidak sesuai kriteria buah matang. Pemetikan dilakukan satu persatu pada masing-masing dompolan buah kopi yang ada di pohon. Selain harus petik merah, petani juga harus melakukan pengolahan pasca panen dengan baik pula. Tidak mencampurkan antara biji yang baik dengan biji kopi yang membusuk. Adapun pola pasca panen dilakukan oleh masyarakat di sini, mereka biasanya petik secara rambang atau secara global. Jadi mereka menilai bahwasanya yang orange atau di dalam satu gumpalan buah kopi itu sudah matang secara merata. Sehingga mereka melakukan panen secara rambang tadi. Padahal itu sebenarnya kurang tepat. Biji kopi yang masih hijau sebaiknya tidak kita panen terlebih dahulu. Kita betul-betul memanen buah kopi yang sudah merah dengan sempurna. Banyak proses pasca panen, ada natural proses, ada honey proses, ada full wash proses juga. Nah, memang mayoritas di sini menggunakan natural. Tetapi kalau untuk di kami sendiri, biasa buah ceri merah dari si kopi, setelah kita panen, kita lakukan perambangan di air atau pemisahan secara manual, di mana kopi yang memang berkualitas dengan yang kurang berkualitas akan terpisah secara otomatis oleh air. Kopi yang mengambang kita pisahkan, yang tenggelam juga kita pisahkan untuk penjemurannya. Kita lakukan penjemuran menggunakan dom atau penjemuran khusus untuk kopi yang tidak terkontaminasi langsung dengan tanah, seperti itu. Pria berusia 30 tahun ini optimis mampu memberdayakan kopi lokal bersama rekan-rekannya. Niatnya meningkatkan nilai tambah hasil tanaman kopi yang mulai terlihat, meskipun belum terlalu signifikan. Rubah produksi kopi kini telah berdiri dari awalnya hanya sebuah garasi. Mesin roasting yang menjadi sarana utama mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Karena selama ini, petani kopi di desanya hanya menjual hasil tanaman kopi dalam bentuk mentah berupa biji kopi saja. Masyarakat memang menjual bahan baku atau biji kopi mereka kepada pengepul. Yang kemudian si kopi ini kita tidak tahu berakhir kemana. Nah, kami hadir untuk mengajak masyarakat, petani kopi khususnya, untuk memberdayakan komoditi lokal, terutama kopi yang kita miliki, menjadi tidak hanya bahan baku, tapi menjadi sebuah produk turunan kopi sampai produk akhir. Di mana kita mengetahui bersama apabila sebuah komoditi kita lakukan proses mata rantai produksi dari hulu hingga hilir, di sini akan memberi kesempatan peluang kerja yang cukup besar dan juga dapat menambah nilai jual terhadap si komoditi tersebut. Biji kopi yang dari petani ini biasanya masih terdapat defek, masih terdapat cangkang kopi, sehingga kami melakukan treatment agar grade si kopi sedikit berubah, lebih naik. Kita lakukan penyortiran kopi secara manual.
Nah, untuk penyortiran ini kami meminta kepada beberapa ibu-ibu yang ada di sekitar untuk mereka mengisi waktu kosong dengan menyortir kopi. Sehingga kita dapat menghasilkan kopi dengan grade yang cukup baik yang sudah terpisah dari defek-defek yang ada pada kopi. Kopi Robusta Punggur ini tumbuh pada dataran rendah dan bergambut, berbeda dengan kopi-kopi di daerah luar seperti Jawa dan Sumatera yang dominan pada lereng pegunungan. Sehingga walaupun berada di dataran rendah ini, kopi Robusta Punggur memiliki karakteristik aroma dan rasa yang juga khas dan berbeda. Dan juga dalam bentuk fisik memiliki perbedaan juga. Kalau kopi Robusta Punggur yang ada di sini itu lebih kecil daripada biji kopi dengan jenis yang sama di daerah lainnya. Pria yang kerap disapa Budi ini mengaku pertama kali mencoba membuat kopi bubuk dengan peralatan seadanya sekitar tahun 2019. Kala itu, ia bersama rekan-rekannya diberikan modal sebesar 310.000 oleh salah satu tokoh masyarakat setempat. Dengan modal inilah, ia membeli sebanyak 10 kg biji kopi dari petani lokal dengan harga 31.000 per kilogramnya. Dalam 1 bulan, dia bersama rekan-rekannya kini sudah mampu mengolah sekitar 100 kg bahan baku mentah dalam bentuk biji kopi menjadi sekitar 75 kg kopi bubuk. Hasil dari kopi bubuk itu dijual dalam 3 kemasan, dipasarkan ke lokal hingga nasional, bahkan telah merambah ke luar negeri, yaitu Palestina. Memperpanjang mata rantai produksi kopi menjadi komitmennya. Ia tidak hanya berhenti di pengolahan biji kopi menjadi bubuk yang siap memenuhi permintaan kopi lokal hingga internasional. Membuka usaha kopi atau kedai kopi di desanya juga sebuah keniscayaan baginya. Setelah mendapatkan branding olahan biji kopi, ia pun memberanikan diri membuka kedai kopi. Meski masih skala kecil, ia memulai dengan silaturahmi bersama pemilik kedai kopi serta para barista profesional. Hal ini dijalani karena tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Maka belajar dengan orang-orang profesional di bidangnya sangat penting. Selain juga mendapatkan ilmu baru tentang dunia kopi, pengalaman baru juga semakin membuat rasa percaya diri untuk menekuni usaha kopi di tengah menjamurnya kedai kopi saat ini. Saya juga bingung saya siapa. Untuk saat ini mungkin saya bisa dikatakan adalah seorang business owner, terutama di industri kopi. Nah, hanya saja belajar atau masuk di industri kopi ini sangat menantang dan menarik sekali. Apalagi memang kesempatan tidak hanya sebatas owner bisnis dari kopi itu sendiri. Kebetulan memang karena kita juga memiliki kebun kopi, kenapa tidak kita mencoba mempelajari dari hulu sampai ke hilirnya. Sehingga di saat mungkin ada orang yang ingin tahu lebih dalam tentang kopi, kita bisa berbicara dari hulu sampai ke hilir tentang kopi. Sebenarnya saya juga mempelajari step-step mata rantai produksi itu adalah agar saya mengetahui batas standar dari setiap mata rantai produksi. Sehingga di saat kita mencoba mendelegasikan sebuah pekerjaan ini kepada teman-teman yang lain, kita memiliki
standar gitu. Mereka tidak asal-asalan dan minimal saya mengetahui standar awal lah untuk apa yang mereka kerjakan. Keberadaan barista kopi sangat penting. Ia menyiapkan penyeduh kopi itu bukan asal merekrut orang, melainkan harus melalui pelatihan secara mandiri dan dirinya secara langsung. Setelah sebelumnya, ia belajar dari barista profesional. Coffee shop yang berdiri sejak 2019, kini sudah mempekerjakan 2 barista. Semuanya dari anak muda desa setempat. Pasokan bahan baku kopi Robusta Punggur Kecil didatangkan secara mandiri dari rumah produksi yang masih sederhana. Mata rantai produksi kopi ini kan cukup panjang, dari perkebunan, prosesor, roastery, barista. Bahkan kalau kita ingin langsung masuk ke menjadi pengusaha kopi. Nah, dari mata rantai produksi ini berkesempatan membuka peluang pekerjaan, terutama di barista. Anak-anak muda sekarang sangat berminat sekali mereka menekuni atau belajar tentang kopi. Kami coba untuk belajar menekuni juga dunia barista. Sudah ada yang menjadi barista tetap, tim atau bagian dari kami 2 orang, tapi juga ada yang teman-teman anak muda freelance, karena kami juga biasa hadir di berbagai event dan juga pameran, sehingga kami membutuhkan tenaga-tenaga barista yang freelance tadi. Dan mereka semuanya adalah mayoritas anak-anak Punggur yang kita berdayakan. Dari, oleh, dan untuk warga desa, maka membangun usaha kopi tidak sekedar ingin mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Baginya, yang lebih penting, yaitu dirinya bersama rekan-rekan pemuda desanya, bisa menggali, memberdayakan anak-anak muda, dan mengolah potensi hasil alam di desanya, menjadi barang yang memiliki nilai tambah lebih baik lagi. Nah, di tahun 2021 kami juga dapat mewakili Kalimantan Barat dalam pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, alhamdulillah waktu itu kita mewakili Kalbar sebagai pemuda pelopor bidang pangan. Dan ini dilakukan seleksi dari tingkat kabupaten, provinsi, kemudian sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2022 kami juga dianugerahi penghargaan sebagai petani milenial program YES dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan kategori pemberdayaan manusia. Dan juga kita mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan, baik itu dari swasta maupun pemerintah. Kami juga mendapatkan penghargaan sebagai UMKM terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, kategori Food and Beverage. Luas kebun kopi di Kalimantan Barat mencapai 11 ribuan hektar yang tersebar di beberapa kabupaten. Untuk 4 daerah sentra kopi di Kalimantan Barat, saat ini di Kuburaya mencapai 5.382 hektar, Sambas 2.070 hektar, Ketapang 1.200 hektar, dan Kayong Utara 643 hektar. Data ini semakin menguatkan perkebunan kopi berpeluang besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dikelola dari hulu hingga hilirnya.
petani diberdayakan, anak-anak muda juga diikut sertakan dalam mengembangkan potensi itu. Pengembangan bibit kopi menjadi jalan meneruskan keberlanjutan sektor perkebunan kopi. Ironi kopi di negeri sendiri disudahi dengan kembali mendorong produktivitasnya. Dan pada gilirannya akan tumbuh jiwa-jiwa entrepreneur di bidang usaha kopi. Bahkan mereka juga ada yang memutuskan resign dari tempat kerja mereka. Mereka ingin menekuni kopi keliling gitu, menggunakan motor klasik. Mereka mengunjungi beberapa spot keramaian, dan bahkan ini tidak hanya satu tetapi 2 unit, dan mereka mencoba melahirkan usaha kopi keliling, dan mereka membuat brand mereka sendiri gitu. Walaupun mungkin dalam industri yang sama, tetapi saya mengapresiasi mereka. Tidak hanya berhenti di situ, pegiat kopi dari Punggur ini juga bertekad menjadikan kawasan Punggur sebagai agrowisata kopi berkelas dunia, di mana nantinya para penikmat kopi bukan sekedar menyeruput kopi, melainkan diajak mendapatkan pengalaman merasakan sensasi di perkebunan kopi sekaligus menikmati kopi di kebun kopi. Mari bersama bersinergi mengembalikan kejayaan dan marwah si kopi di negeri ini. Di mana mata rantai produksi dari hulu hingga hilir ini dapat berjalan dan juga sudah termanajemen dengan tepat. Pesanku untuk kau yang di seberang.